Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami akan menyajikan hasil penelitian kami tentang pengaruh kalor pada air sebelum dan saat mendidih. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang ditandai dengan perbedaan suhu dari kondisi akhir ke kondisi awal yang mengalir dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu lebih rendah. Ketika suatu zat menerima kalor dan suhunya naik, maka akan mengalami pertambahan ukuran yang sering disebut dengan istilah pemuaian. Kebalikan dari kondisi tersebut dinamakan penyusutan. Pertambahan ukuran tersebut meliputi ukuran panjang dan luas yang hanya dialami zat padat, serta ukuran volume yang bisa dialami semua wujud zat, termasuk zat padat, cair, dan juga gas. Namun, ketika kalor yang diberikan terus-menerus kepada suatu zat mencapai titik perubahan fase, maka benda akan berubah wujud menjadi zat dengan partikel yang lebih renggang. Adapun jika zat melepas kalor, maka perubahan wujudnya akan menjadi partikel yang lebih rapat. Rumusan hipotesis pada percobaan ini yaitu, jika semakin lama waktu pemberian kalor sebelum air mendidih, maka semakin tinggi suhu air. Dan jika semakin lama waktu pemberian kalor saat air mendidih, maka semakin besar atau semakin jelas terlihat perubahan fase dari air. Kajian teori. Suhu adalah parameter pengukur derajat panas atau dingin suatu zat yang diukur menggunakan termometer. Sedangkan kalor adalah sebuah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat yang dapat dideteksi melalui suhu. Dan kalor adalah kuantitas yang kekal dan dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Adapun berbagai jenis cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi, perpindahan kalor melalui suatu zat perantara yang partikelnya tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua adalah konveksi, perpindahan kalor melalui aliran fluida yang partikel zat penghantarnya ikut berpindah. Yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Asasberg mengatakan pada pencampuran dua zat atau lebih, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Maka diperoleh persamaan yaitu Q1 sama dengan Q2. Sedangkan hubungan kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu itu diperoleh persamaan Q sama dengan M C delta T, di mana kalor yang diterima atau dilepas suatu benda sama dengan massa dikalikan kalor dan dikalikan perubahan suhu suatu benda, sehingga zat yang menerima kalor akan mengalami pemuaian. Yang selanjutnya ada pemuaian. Pemuaian adalah suatu peristiwa di mana ukuran panjang, luas, atau volume suatu zat bertambah akibat kenaikan suhu, karena partikel-partikel dalam zat tersebut bergerak lebih cepat dan saling menjauh. Kebalikan dari pemuaian ini disebut penyusutan. Pemuaian dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang terjadi ketika panjang suatu zat bertambah akibat peningkatan suhu. Yang kedua ada pemuaian luas, yang terjadi ketika area atau luas permukaan zat bertambah akibat peningkatan suhu. Yang terakhir ada pemuaian volume. Volume total suatu zat dalam 3 dimensi bertambah akibat peningkatan suhu. Ketika suatu zat menerima atau melepas kalor atau panas secara terus-menerus hingga batas di mana suhunya tidak berubah, maka kalor tersebut digunakan untuk merubah wujud ketika mencapai titik perubahan fase. Perubahan wujud suatu zat memerlukan kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dapat menyebabkan perubahan wujud pada suatu zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Kalor laten dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kalor laten lebur dengan notasi La, yaitu jumlah kalor untuk mengubah 1 kg zat dari padat menjadi cair tanpa perubahan suhu. Yang kedua ada kalor laten uap dengan notasi Lu, yaitu jumlah kalor untuk mengubah 1 kg zat dari cair menjadi gas tanpa perubahan suhu dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Dengan notasi Q yaitu kalor yang diterima atau dilepas benda dengan satuan joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan L adalah kalor laten benda dengan satuan joule per kilogram. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama terdapat labu Erlenmeyer 1 buah, air 200 ml, sumbat karet 1 lubang 1 buah, termometer 1 buah, penopang kaki 3 1 buah, kawat kasa 1 buah, pembakar spiritus 1 buah, korek api 1 buah, dan stopwatch analog 1 buah. Dan didapat identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel manipulasi, terdapat waktu pemanasan atau pendidihan,
Kemudian variabel respon terdapat suhu, fase zat, titik didih atau suhu akhir, dan terakhir ada variabel kontrol yang terdapat massa jenis air, volume air, massa air, kalori jenis air, dan suhu mula-mula. Dapat dilihat terdapat rancangan percobaan. Adapun langkah kerja dari percobaan ini. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, mengukur suhu air dengan termometer alkohol untuk memastikan kondisi awalnya. Lalu, meletakkan labu Erlenmeyer berisi 200 ml air di atas kaki 3 dan kasah, kemudian memanaskannya menggunakan pembakar spiritus sambil menyalakan stopwatch analog. Selanjutnya, mengamati kenaikan suhu air seiring kalori yang diberikan, serta mencatat skala suhu setiap interval waktu 2 menit. Ketika air mendidih dan berubah menjadi gas yang ditandai dengan adanya embun di bagian atas labu Erlenmeyer pada kelipatan 2 menit, suhu akhir air diukur dan pembakar spiritus dimatikan. Kemudian, menghitung jumlah kalori yang diberikan pada air selama proses pemanasan pada 2 interval waktu yang berurutan. Lalu, mengamati pengaruh kalor terhadap perubahan fase air dari cair menjadi gas. Dan langkah terakhir, membuat kesimpulan tentang pengaruh kalori yang diberikan pada air sebelum mendidih dan saat mendidih. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan pada awal pemanasan, kalori yang diberikan dari alat pemanas meningkatkan energi kinetik molekul air sehingga suhu air naik secara perlahan. Sebelum mendidih, kalori digunakan untuk menaikkan suhu air, namun saat mendidih, kalori digunakan untuk memutuskan ikatan antar molekul dan mengubah wujud air menjadi uap tanpa kenaikan suhu. Ketika suhu meningkat hingga sekitar 80 derajat Celcius, perubahan wujud air menjadi uap mulai signifikan. Proses ini terjadi lebih awal dibandingkan titik didih 100 derajat Celcius yang biasa diamati dalam kondisi atmosfer terbuka, karena pada percobaan yang telah dilakukan menggunakan sistem terisolasi yang menciptakan tekanan yang berbeda di dalam wadah. Kalori yang diterima air selama digunakan untuk meningkatkan suhu dapat dihitung nilainya menggunakan rumus kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Pada awal pemanasan, sebagian besar kalor digunakan untuk memutuskan ikatan antar molekul, jadi suhu naik lebih lambat. Setelah itu, kalor lebih banyak digunakan untuk meningkatkan gerakan molekul, sehingga suhu naik lebih cepat. Kendala pada percobaan yang telah dilakukan antara lain yaitu menggunakan stopwatch analog yang tiba-tiba berhenti, dan yang kedua adalah kondisi ruangan ber-AC yang mempengaruhi suhu sistem. Untuk solusi dari kendala tersebut adalah mengganti stopwatch analog dengan stopwatch digital, dan yang kedua adalah melakukan percobaan di ruangan dengan suhu stabil tanpa pengaruh AC. Dari materi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa percobaan ini menunjukkan pengaruh kalor dalam berbagai fase pemanasan air, yaitu sebelum titik didih kalor digunakan untuk meningkatkan suhu air, meningkatkan energi kinetik molekul-molekulnya. Setelah itu suhu mencapai 71,5 derajat Celcius, sebagian air mulai mengembun, dan pada suhu 80 derajat Celcius perubahan wujud menjadi uap mulai terlihat meskipun belum mencapai 100 derajat Celcius. Selanjutnya, saat air mendidih, kalor tidak lagi meningkatkan suhu tetapi digunakan untuk memutus ikatan molekul dan mengubah wujud cair menjadi gas atau biasa disebut sebagai kalor laten penguapan. Dalam sistem terisolasi, perubahan tekanan mempengaruhi titik perubahan wujud, memungkinkan penguapan terjadi lebih awal. Dan dengan demikian, kalor berperan dalam menaikkan suhu serta memfasilitasi perubahan wujud air sesuai dengan kondisi tekanan dan energi sistem. Sekian laporan proyek yang telah kami kerjakan, and see you in the next video.